Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tastur Selawati dengan NIM 41033401181081. Baik, saya di sini akan mencoba menjelaskan beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen itu sendiri. Nah, jadi MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal gitu, sehingga tercapai tujuan perusahaan gitu. Nah, terus bagaimana sih hubungannya manajemen sumber daya manusia dan proses manajemen itu sendiri? Nah, di proses manajemen itu sendiri kan ada perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, kepemimpinan, pengendalian. Nah, terus di perencanaan ini kan tentunya ada menentukan sasaran dan standar-standar, terus membuat aturan dan prosedur, menyusun rencana-rencana dan melakukan peramalan. Nah, untuk pengorganisasian ini sendiri itu memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan, membuat divisi-divisi, mendelegasikan wewenang kepada bawahan, membuat jalur wewenang dan komunikasi dan mengkoordinasikan pekerjaan bawahan gitu. Terus penyusunan staf di sini itu menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan, yang tepat itu seperti apa gitu. Terus merekrut calon karyawan, memilih karyawan, menetapkan standar prestasi, memberikan kompensasi kepada karyawan, mengevaluasi prestasi, memberikan konseling kepada karyawan, melatih dan mengembangkan karyawan. Terus empat yaitu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini bagaimana pemimpin ini mendorong orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, mempertahankan semangat kerja dan memotivasi bawahan agar bawahannya tersebut bisa mendistribusikan gitu apa yang dimilikinya dan menjadi sebuah prestasi gitu nantinya gitu. Terus yang terakhir itu pengendalian. Untuk pengendalian sini itu menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas atau tingkat produksi, memeriksa, melihat bagaimana prestasi yang dicapai dibandingkan dengan standar ini, melakukan koreksi jika dibutuhkan gitu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu berikanlah beberapa contoh tentang bagaimana konsep dan teknik manajemen SDM dapat digunakan pada semua manajer. Nah, jadi suatu teknik manajemen sumber daya manusia yang dapat digunakan pada semua manajer, yang pertama yaitu melakukan analisis pekerjaan atau menentukan pekerjaan setiap karyawan yang paling tepat gitu, pada posisi yang tepat, pada jabatan yang tepat gitu. Terus yang kedua itu merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan gitu. Terus yang ketiga itu memilih calon karyawan. Terus yang keempat mengorientasikan dan melatih karyawan baru agar itu skillnya juga semakin bertambah gitu, semakin baik gitu ke depannya. Terus yang terakhir yaitu mengatur upah dan gaji atau memberikan kompensasi kepada karyawan, atau mungkin ini untuk orang atau karyawan yang berprestasi gitu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan bagaimana teknik-teknik
dalam perencanaan SDM. Nah, teknik-teknik perencanaan SDM ini yaitu dibagi dua gitu ya. Yang pertama secara ilmiah dan yang kedua secara non ilmiah. Nah, untuk secara ilmiah ini diartikan bahwa perencanaan SDM dilakukan dengan berdasarkan hasil analisis data, informasi dan peramalan atau forecasting gitu, dan perencanaan yang baik. Nah, terus yang kedua itu secara non ilmiah itu diartikan sebagai bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan pada pengalaman, imajinasi dan perkiraan perencanaannya saja gitu. Nah, Tiji menambahkan juga untuk teknik forecasting atau peramalan SDM ini biasanya itu dengan teknik Delphi. Nah, teknik Delphi di sini yaitu berfungsi sebagai penengah, itu menyimpulkan berbagai pendapat dan melaporkan kesimpulan-kesimpulan kesimpulan kembali gitu ya ke para ahli. Nah, terus si para ahli ini melakukan survei lagi setelah mereka menerima umpan balik tersebut gitu. Kegiatan ini diulang sampai para ahli mencapai konsensus. Yang kedua itu masih di teknik forecasting, itu analisis tren. Nah, untuk analisis tren ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ekstrapolasi. Ekstrapolasi ini adalah berdasarkan pada tingkat perubahan di masa lalu dan membuat proyeksi yang akan datang. Terus yang kedua itu indeks. Nah, untuk indeks ini itu kebutuhan karyawan di waktu yang akan datang dengan menandai tingkat perkembangan karyawan secara indeks. Terus yang ketiga itu teknik masih forecasting ya. Jadi terus yang ketiga in apa ya kalau incrementalisme kalau nggak salah. Itu metode ini memperkirakan gitu, memproyeksikan perubahan garis lurus dan kebutuhan pegawai berdasarkan fluktuasi anggaran. Terus yang keempat itu collective opinion. Nah, untuk collective opinion ini itu meliputi pengumpulan informasi dari berbagai sumber gitu, dari pendapat orang lain gitu. Terus yang terakhir yaitu modeling. Nah, untuk teknik modeling ini yaitu metode menggunakan matematis gitu dan komputer, di mana para manajer harus menggunakan teknik model untuk memperkirakan permintaan dan penawaran sumber daya manusia gitu. Untuk pertanyaan nomor 3 mungkin segitu yang bisa disampaikan gitu. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan bagaimana melakukan analisis pekerjaan gitu. Tentunya saya akan melakukan analisis yang pertama, itu mereview tanggung jawab pekerjaan karyawan yang ada. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan dalam membuat analisis pekerjaan adalah mengumpulkan informasi yang ada di dalam perusahaan gitu. Hal ini bisa dilakukan secara keseluruhan dan berdasarkan kesesuaian jabatan dalam perusahaan gitu. Sangat penting gitu ya untuk saya untuk melakukan wawancara kepada karyawan, para karyawan pemegang jabatan yang akan dianalisis, dan menarik informasi seperti apa yang mereka lakukan setiap hari di tempat kerja gitu.
Terus yang kedua itu pencarian, biasanya saya mencari di internet dan melihat contoh job description gitu. Nah, untuk ini tuh biasanya menemukan contoh deskripsi pekerjaan dengan melakukan pencarian di internet mengenai contoh job description bisa, atau Anda dapat melihat posting pekerjaan untuk posisi yang sedang dipekerjakan oleh perusahaan lain. Nah, terus yang ketiga itu menganalisis pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh karyawan yang mengisi posisi tersebut gitu. Nah, jadi setiap pekerjaan di dalam perusahaan teroptimal gitu. Kita mungkin menemukan tugas-tugas yang belum selesai atau proyek penting yang harus Anda pindahkan dari suatu departemen ke departemen lain gitu. Anda mungkin menemukan tugas-tugas yang akan lebih berhasil dan mudah diselesaikan oleh jabatan lain gitu. Oleh karena itu, biasanya cobalah melakukan analisis kembali mengenai pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang harus diselesaikan gitu ya oleh karyawan yang mengisi posisi tersebut gitu. Terus yang keempat itu meneliti dan berbagi dengan perusahaan lain yang memiliki pekerjaan serupa bisa. Terus menentukan hasil atau kontribusi terpenting dibutuhkan oleh posisi tersebut. Yang terakhir itu menuliskan statement yang jelas gitu. Nah, setelah semua informasi dikumpulkan dan tugas sudah teridentifikasi, kita sudah mengetahuinya. Terus langkah yang selanjutnya adalah menulis statement yang nantinya akan digunakan dalam tes inventory serta dimasukkan dalam job description. Nah, job description ini itu akan membantu menjelaskan mengenai gambaran dari pekerjaan tersebut gitu. Nah, untuk tes statement ini harus mengandung unsur yang baik gitu. Apa tugas yang akan dikerjakan dan objek terhadap tugas tersebut yang akan dikerjakan. Selain itu, tes manajemen ini yang baik juga biasanya mengandung unsur di mana tugas yang akan dikerjakan, bagaimana tugas dikerjakan, mengapa tugas tersebut harus dikerjakan, dan kapan tugas tersebut akan dikerjakan. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa menerapkan deskripsi pekerjaan yang terperinci gitu, dan berikan alasannya jika ya, berikan alasannya, dan tidak berikan alasannya. Nah, kalau menurut saya sih tidak gitu ya. Alasannya karena jika tiap karyawan tidak diberi deskripsi pekerjaan yang detail, maka akan terjadi kebingungan gitu dalam pekerjaannya gitu. Apabila ada deskripsi pekerjaan yang detail gitu, maka pekerjaan akan lebih teratur dan pengelolaan tanggung jawab itu akan semakin terarah gitu, sehingga perusahaan akan mencapai tujuan tersebut gitu ya, dan tentunya akan berhasil gitu. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, itu jelaskan bagaimana langkah-langkah proses rekrutmen dan seleksi gitu. Langkah yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan. Nah, di sini tuh perusahaan harus mengidentifikasi gitu terlebih dahulu terkait adanya kebutuhan yang karyawan baru yang harus direkrut gitu. Nah, terus yang kedua itu merencanakan proses perekrutan gitu. Proses rekrutmen di sini itu perusahaan gitu harus menyusun perencanaan untuk posisi yang dibutuhkan gitu sesuai
sesuai bidangnya masing-masing gitu. Nah, terus yang ketiga itu memasang iklan lowongan kerja. Nah, untuk memasang iklan lowongan kerja ini bisa lewat Instagram, Facebook, koran, atau mungkin dimasukin ke jobs jobs yang ada di internet gitu, kayak link kayak gitu. Oh iya, contohnya itu tadi kayak apa ya, di internet atau jobs, bisa kita masukin di secara online gitu, kayak contohnya tuh Job Street, Indojobs, Karircom, atau bisa di LinkedIn, LinkedIn, link 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 ya itu gitu, LinkedIn ya, LinkedIn. Terus yang keempat yaitu memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Nah, tadi kan udah dipasang nih iklan lowongan kerja yang efektif gitu. Maka lamaran kerja akan segera berdatangan. Sebelum itu terjadi, pasti tim HRD telah menyiapkan kriteria pilihan untuk membantu proses eliminasi gitu, sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Terus yang kelima yaitu memilih kandidat yang sesuai dan membuat penawaran kerja gitu. Tuh, untuk memilih kandidat ini, itu perusahaan itu memilih gitu kandidat yang cocok dan yang tepat, yang sesuai dengan bidang yang diperlukan di perusahaan itu gitu, seperti apa gitu. Nanti langsung HRD itu bisa menyimpulkan bahwa orang yang cocok di bidang itu seperti apa gitu. Terus yang terakhir yaitu menerima karyawan baru. Nah, akhir dari proses recruitment ini adalah menyambut karyawan baru perusahaan gitu, dengan ramah gitu. Karena impresi pertama yang baik akan menentukan hubungan kerja yang baik pula ke depannya gitu. Jadi ajaklah karyawan baru untuk berkeliling dan berkenalan dengan beberapa karyawan lain untuk membuat karyawan baru merasa diterima dengan baik oleh teman-teman yang lain di perusahaannya gitu. Lanjut ke pertanyaan yang ketujuh, yaitu apa jenis pekerjaan yang cocok untuk wawancara yang sudah struktur gitu. Nah, untuk biasanya ya, untuk wawancara yang tidak struktur itu mungkin yang saya tahu, kalau pekerja buruh mungkin pekerja buruh harian lepas gitu. Nah, itu kan mereka itu kan pekerjaannya juga enggak membutuhkan kayak teknik-teknik atau membutuhkan prestasi gitu. Nah, pekerjaan buruh ini kan hanya membutuhkan pekerja yang keras gitu. Nah, pekerja yang keras itu kuat, nah gitu. Nah, sedangkan kalau kerja buruh ini kan hanya gimana ya, ya membutuhkan fisik gitu. Nah, sedangkan di pekerja buruh ini tuh tidak memerlukan yang namanya pendidikan, terus mungkin jurusan apa gitu. Mereka tuh kayak nggak membutuhkan gitu, nggak membutuhkan eh, nggak membutuhkan itu gitu. Tapi mereka tuh membutuhkan, udah jelas tentunya, yaitu membutuhkan fisik yang kuat, membutuhkan fisik yang kuat, mental yang kuat, dan badan yang kuat gitu. Itu mungkin jawaban dari saya untuk pertanyaan yang ketujuh gitu. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan gitu ya, mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus jalan dengan strategi bisnis perusahaan gitu.
Ya karena kompensasi ya harus berjalan itu sejalan dengan strategi bisnis perusahaan gitu, agar tujuan perusahaan juga tercapai gitu. Jika tidak maka tujuan perusahaan juga tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya gitu. Sebagai contohnya gini nih, dalam mobil. Nah, maka pada bagian marketing, kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil penjualan yang mereka capai gitu, karena orientasi mereka sebagai profil gitu. Jika kalian diberikan kompensasi secara merata, maka hmm, penjualan penjualan pasti tidak akan maksimal gitu ya. Jadi kompensasi ya harus berjalan gitu sesuai dengan strategi bisnis perusahaan gitu, agar eh, tujuan perusahaan juga tercapai gitu. Alhamdulillah eh, sudah di penghujung acara. Saya sudah menjawab pertanyaan dari ibu yang telah diberikan gitu. Nah, mungkin segitu aja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.